Assalamualaikum. Oke guys, selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman semua. Marhaban ya Ramadan. Oke, cakai, saucai itu puasa. Saucai, cakai itu puasa artinya, teman-teman. Nah, gimana kalau aku ceritain puasa pertama kali puasa di Hong Kong, di tempat kerja saat aku masih menjadi TKW, teman-teman. Gini, dulu waktu aku pertama ke Hong Kong itu, nah itu aku juga, waduh gimana nih, udah mau bulan puasa, udah mau bulan Ramadan, kira-kira kalau aku puasa nanti dimarahin nggak ya sama bos aku, nanti diomelin nggak ya sama majikan aku. Soalnya pengalaman tahu tanya-tanya sama temen yang udah pernah puasa di rumah majikannya itu kebanyakan nggak boleh, maaf ya, kebanyakan nggak boleh puasa teman-teman, katanya takutnya ntar kalau, karena puasa kan nggak makan nggak minum juga, nah takutnya tuh bosnya tuh takut kalau ntar pembantunya kenapa-napa, entah itu sakit apa mungkin meninggal karena nggak makan kayak gitu. Nah setelah itu aku coba ngomong tuh sama bos, ngomong dengan ya yang bahasa masih seadanya gitu, tapi dia tahu, tapi dia paham maksud aku ngomong itu apa. Ini cerita waktu pertama kali aku di Hong Kong yang bahasanya masih belum lancar banget gitu. Nah akhirnya aku beraniin, aku ngomong sama bos aku kalau ibaratnya minggu depan nih ini aku mau puasa nih, tanggal segini aku mau puasa 1 bulan, karena kalau di Indonesia kita di Muslim itu ada puasa Ramadan yang 1 tahun itu ada 1 bulan bulan Ramadan, 1 kali bulan Ramadan, dan harus puasa 1 bulan penuh. Nah itu aku ngomong tuh, aku coba bicara lah, aku coba ngomong sama bos aku. Terus akhirnya, lah terus gimana, kamu mulai boleh makannya jam berapa sampai jam berapa? Siang nggak boleh makan? Enggak, jadi pagi mulai subuh misalkan jam 5 gitu ya, nah mulai jam 5 udah nggak boleh makan, terus ntar boleh makannya maghrib jam 7 kayak gitu misalkan, sampai kayak gitu. Lah terus kamu malam itu makan nggak? Iya aku ada sahur, makan pagi jam 4 kayak gitu, misal nih ya. Aku makan, tapi jam 4 aku bangun buat makan sahur gitu. Oh gitu. Nah gitu teman-teman, akhirnya bos aku juga paham juga, tahu juga, dan alhamdulillahnya aku dibolehin untuk puasa. Seneng lah aku telepon sama temen aku, terus habis itu aku dibolehin loh, aku dibolehin sama bos aku puasa. Ya alhamdulillah banget lah, untungnya. Coba deh kalian mungkin yang masih kerja terus bosnya kan ada yang nggak ngebolehin untuk puasa, coba kalau memang kalian niat pengen puasa banget gitu ya, dicoba jelasin sama majikannya gini kayak gitu teman-teman. Soalnya apa, aku tuh dulu punya penyakit mah, akhirnya aku sering puasa dulu di sana juga. Selain puasa bulan Ramadan, aku juga sering puasa kayak Senin Kemis kayak gitu. Ya udah aku jalanin aja kayak hari-hari biasa gitu aja, enggak, terus akhirnya udah jalanin sampai puasa 30 hari selesai, kok aku nggak kenapa-napa. Aku nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja, biasa-biasa aja gitu. Bosku ya percaya jadinya, dia setiap tahun boleh dibolehin, malah setiap tahun. Kadang kalau udah pergantian tahun baru, udah habis Imlek kayak gitu, pasti ditanya, kamu kapan mulai puasa lagi? Kayak gitu pasti. Nah untuk
puasa untuk menu sahurnya, untuk makan sahurnya. Nah biasanya aku nggak repot juga tuh, aku udah masak malam itu masak sekalian buat makan majikan gitu. Biasanya aku ngambil dulu tuh, ngambil di kotak, di Van Hub, ngambil pakai kotak gitu, taruh nasi di situ, lauk, nak sayur apalah gitu pokoknya, 4 telur gitu pokoknya. Udah masukin, terus habis itu masukin kulkas. Ntar kalau pas sahur aku bangun tinggal diting doang, di microwave udah makan gitu. Kalau enggak pas nggak masak nasi ya aku ya itu, kalau pas malamnya misalkan makan di luar kayak gitu, nah itu bisa kadang ditapau sama bos aku, dia ini buat kamu ntar sahur bawa pulang dikotakin ya. Ya terus habis itu kalau seumpama ya itu buat makan sahurnya. Nah kalau buka itu biasanya ya ditanya lagi, kapan kamu buka puasanya, ayo kalau udah waktunya makan aja dulu, gimana kamu. Nah aku biasanya enggak tuh, enggak langsung makan nasi, enggak, aku tenang aja, aku makan ini aja, entah itu makan buah, entah itu makan biskuit, makan kue, apa cemilan apa gitu. Kadang juga aku turun ke bawah beli itu jajanan di toko Indonesia gitu, beli jajanan yang buat ntar buka puasa kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu ya. Alhamdulillahnya sih dibolehin ya sama bos aku kalau puasa. Dan misalkan aku tuh kadang mau sahur tuh, ntar dulu nunggu jamnya gitu, aku belum bangun, aku dibangunin pasti diteriakin aku, dia bangun Sekvan, dia Heisan Sekvana gitu biasanya, Heisana Sekvana. Oh udah aku bangun disuruh bangun, kadang diteriakin. Ya udah akhirnya ya seneng lah, karena ketemu majikan yang baik ya. Mudah-mudahan mbak-mbak semua, adik-adik semua, mas-mas ya yang masih bekerja di luar negeri, khususnya Hong Kong, yang masih belum dibolehin untuk puasa sama majikannya, ya semangat aja, semangat deh pokoknya jangan patah semangat ya. Mungkin positif aja lah, positif thinking aja. Siapa tahu memang bosnya bener-bener memang kerjaannya bener-bener berat banget, yang dari pagi tuh nggak berhenti gitu, kerjaannya berat, apa mungkin rumahnya besar dan harus naik turun tangga apa gimana ya. Itu mungkin ya dimaklumin. Nggak puasa juga ya nggak apa-apa, karena mungkin fisiknya kalau puasa kan nggak kuat juga, takutnya kenapa-napa. Pokoknya semangat semua bagi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua yang masih bekerja. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jaga kesehatan. Semoga kalian semua diberi kesehatan semua, dan pokoknya sehat semua, rezekinya diberikan kemudahan dan kelancaran, mau pekerjaannya juga dilancarkan, rezekinya juga dilancarkan. Dan kalau udah sukses, kalau udah berhasil, pulang ke Indonesia membawa hasil kalian selama bekerja di Hong Kong gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah ya gitulah cerita aku puasa di negeri orang ya, yang waktu masih bekerja gitu teman-teman. Ya mungkin di sini sampai sini dulu cerita aku. Mungkin lain waktu bisa aku sambung lagi. Oh iya, salah. Ada juga kan biasanya kan kalau di sana juga kalau Idul Fitri, sholat itu pasti kadang diadain, KJRI ngadain sholat Id. Kadang ya mungkin di berbagai tempat, ada yang di masjid, ada yang di lapangan Victoria biasanya. Nah misalkan kalau pas hari Lebaran itu bukan pas hari Minggu teman-teman. Ya nggak hari Minggu nih, gimana nih, bisa nggak ya keluar sholat Id gitu. Kadang biasanya aku minta izin, kalau memang bukan jatah aku libur, apa mungkin bukan hari Minggu, itu aku minta izin keluar sebentar untuk sholat Id teman-teman sama bos aku. Alhamdulillah dibolehin juga. Habis sholat ketemu teman-teman ya udah makan di sana sama teman-teman, habis sholat Id terus bisa pulang kerja lagi deh, udah gitu aja. Yang penting kita kerja di sana tuh jujur, jangan pernah bohong aja, apa-apa diomongin sama majikannya. Kalau misalnya kita nggak tahu sedikit apa, kita harus tanya
biar majikan kita tuh percaya. Kalau kita pendem sendiri terus diem, kalau ada apa-apa malah ntar ujung-ujungnya kita yang disalahin. Makanya kalau kenapa-napa, misalkan ada apa ini dan itu, mending ngomong dan jujur aja. Pokok kuncinya jujur, jangan pernah bohong sedikit pun. Kalau pokok biasanya orang Cina itu kalau udah dibohongin itu dia nggak bakalan percaya teman-teman, pasti hawanya masih curigain terus kayak gitu. Ah, dia bohong kali ya, masa gini 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 gini, nah kayak gitu teman. Tapi kalau kita jujur apa adanya, dikit-dikit kalau ada masalah ini ngomong gitu, nah itu bos kita lama-lama akan percaya sama kita. Dan misalkan kalau seumpamanya ada apa sedikit gitu, ah udahlah aku mau percaya sama dia, nggak bakalan nggak apa-apa, pasti kita diizinin. Misalkan mau keluar, misalkan kita mau ke bawah nih, kadang mau beli apa gitu, aku ke bawah sebentar ya. Kadang aku juga kadang suka ke bawah nemuin menemuin teman aku yang libur gitu, kamu bisa nggak turun sebentar nih, aku bawain ini titipan apa gitu. Aku kadang juga turun ke bawah, meskipun ada bos aku di rumah, aku juga turun. Aku mau turun sebentar ya, aku nemuin temen di bawah sebentar gitu, boleh. Nah itulah teman-teman, pokoknya kalau kita yang penting kita jujur, kerja sama orang itu yang penting kita jujur, jangan pernah bohong teman-teman. Mungkin nah di situ jadi majikan tuh akan respect sama kita, oh dia ternyata itu ya nggak pernah bohong gitu, nggak pernah bohongin aku kayak gitu teman. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita aku puasa, pertama puasa di negara orang, khususnya Hong Kong. Dan sampai di sini. Aduh bingung aku mau ngomong apa lagi. Yaudah teman-teman, mukosai yang udah nonton video aku, makasih banyak, terima kasih mukosai. Bye, see you next video. Mukosai, assalamualaikum.